Tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Irma Chaniago menyesal bela Nasdem mati-matian. Ternyata kadernya malah korupsi sampai 8 triliun. Politik tanpa mahar bubrah. Berencana keluar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Di atas hukum, di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum. Karena masih ada moral di situ. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Partai Nasdem baru-baru ini memastikan semua bakal calon anggota legislatif atau bacaleknya tak diminta mahar politik untuk mengikuti pemilu 2024. Politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago. Irma bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan, Irma mengklaim bahwa banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Nasdem. Irma pun mengungkapkan, Partai Nasdem menyambut antusiasme tersebut dengan mengedepankan anak muda untuk hadir bersama mewarnai perpolitikan di Indonesia. Politik tanpa mahar ini diyakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, melihat fakta yang ada, justru malah banyak kader Nasdem yang hengkang dari Partai Nasdem. Yang menurut beberapa pihak karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Lagian mana ada menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Yang menurut banyak pihak itu digunakan untuk bekal pemilu di 2024 nanti. Inilah salah satu permainan Surya Paloh menyuarakan politik tanpa mahar, namun menguras uang negara sebagai penggantinya. Jika dilihat bukan hanya Menkominfo dan Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak sedikit. Ada Patrice Rio Capella yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Patrice Rio Capella menerima 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Uang itu merupakan sebagai imbalan aksi Rio Capella melindungi Gatot Pujo dari penyelidikan dugaan korupsi dana bansos di Kejaksaan Agung. Ada juga kader Partai Nasdem Sampang, Ilham Wahyudi, yang terseret dalam kasus korupsi dana hibah yang menjerat tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatua Simanjuntak. Ilham Wahyudi alias Eeng menjadi koordinator lapangan kelompok masyarakat atau Pokmas. Ilham tercatat sebagai kader Nasdem Sampang. Yang terakhir, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Komar Mariuna dan Budi Setiawan, anggota DPRD Garut dari Partai Nasdem. Dua pengurus Partai Nasdem ini sama-sama terseret kasus korupsi pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 senilai 7,7 miliar rupiah. Bisa jadi duit-duit korupsi itu digunakan sebagai pengganti, karena nggak mungkin juga berpolitik tanpa ada mahar. Apa yang dilakukan Surya Paloh ini bukti bahwa oligarki tidak hanya dimainkan oleh pengusaha, tapi langsung ke tokoh politik. Surya Paloh adalah gambaran orang yang cerdik membaca keadaan, bahwa politik bisa diperlakukan seperti halnya bisnis. Biasa tapi bonanza keuntungannya didapat dari manipulasi regulasi yang melancarkan proyek-proyek menyimpang yang ujung-ujungnya merampok anggaran negara. Selain merampok anggaran negara, Nasdem menjalankan operasi politiknya dengan brutal. Yang penting tercapai kekuasaannya dari satu wilayah ke wilayah lain. Nasdem banyak melakukan praktek nepotisme dengan melakukan suap anak istri pejabat dan menjadikan kerabat politisi incaran sebagai pejabat politik, lalu merekrut mereka ke dalam Nasdem. Permainan politik Surya Paloh yang menggunakan Nasdem ini sangat bahaya bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara. Bagaimana kalau menurut Anda?
Jakarta itu betul-betul sukses ya. Nah ini semua juga kita berharap agar Jakarta sukses. Ya satu hal yang biasa saja kalau saya memandang. Tugu Jakarta kolaborasi, roboh, diserang angin ribut. Anies caper selfie tuding PJ Heru sengaja hancurkan. Ini bukti jika alam pun tidak merestui Tugu Anfaidah Munis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Seperti Anies yang udah kelar jadi gubernur, ya, masa kerja ya, masa kerja apa masa pura-pura kerja ya? Pergantian slogan ini kemudian direspons dengan sinis oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan foto dirinya di bekas lokasi Tugu Jakarta Kota Kolaborasi yang kini sudah dibongkar. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar banyak mengenai hal itu. Sebelumnya Anies Baswedan membagikan momen foto dirinya di bekas lokasi Tugu bertuliskan Jakarta Kota Kolaborasi. Tugu itu kini sudah dibongkar. Tugu itu sebelumnya berdiri tepat di bawah flyover Karet Sudirman. Foto ini dibagikan Anies di Twitter @AniesBaswedan pada Sabtu 27 Mei 2023. Anies terlihat mengenakan helm sepeda sambil menggiring sepedanya. Dalam narasi cuitannya, Anies meminta netizen menebak lokasi foto tersebut. Anies terlihat mengenakan kaos hitam dengan tulisan Plus Jakarta Sans. Font ini diketahui digunakan dalam slogan Kota Jakarta. Yang jelas, tugu tersebut dibongkar lantaran diterpa angin kencang. Tugu itu diterpa angin kencang hingga rusak. Lokasi tugu itu dulu ada di tempat Anies berfoto saat ini, yakni di pinggir Jalan Jenderal Sudirman arah Kebayoran Baru dekat persimpangan Jalan Profesor Dr. Satrio di bawah flyover. Heru mengatakan, akibat angin kencang itu, tugu tersebut mengalami kerusakan. Kemudian, kata dia, pihaknya pun memutuskan mencopot tugu tersebut. Mau sindir Heru Bu, Dinis. Lagian bukan PJ Heru kok yang sengaja menghancurkan tugu kesayanganmu itu, tapi alam yang tidak merestui pembangunan Tugu Anfaidah sehingga angin kencang pun menghancurkannya. PJ Heru bahkan juga mempersilahkan jika Tugu Jakarta Kolaborasi tersebut diperbaiki. Tapi di era kepemimpinan PJ Heru, kayaknya lebih penting untuk kerja daripada ngurusin tugu gak jelas. Lagian tugu tersebut juga sudah ambruk, alam pun mengakui. Jadi jika nanti dibangun, kena angin lagi, ambruk lagi, buang-buang duit jadinya. Lebih baik duitnya buat bangun sesuatu yang berfaedah yang bisa mensejahterakan rakyat DKI. Sebagai PJ Gubernur, Heru Budi tentu perlu memprioritaskan mana kepentingan orang banyak yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan membangun tugu gak jelas. Tapi melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Wong kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Kemudian, Wan Anies juga tidak akan keliling Indonesia mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan keluh kesah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Ia akan lebih banyak duduk santai di istana sambil menunggu laporan anak buah. Di samping menyiapkan kata-kata untuk disampaikan kepada wartawan. Tidak lupa pula ia menyiapkan bahan untuk ngeles kalau ada program kerja yang gagal total seperti rumah DP 0. Inilah ciri khas politisi elitis, bukan merakyat. Hal ini tentu berbeda dengan Heru Budi. Selama hampir 8 bulan Heru memimpin DKI, dia sudah memperlihatkan bahwa dirinya seorang pejabat eksekutif bertipe pekerja keras yang ingin menuntaskan sesuatu. Ini mirip Jokowi yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta sebelum meraih jabatan Presiden RI. Tidak salah kita berharap pada Heru, lantaran saat ini kita sangat miris menyaksikan tingkah pola dua oknum yang sedang berambisi untuk jadi capres. Bagaimana kalau menurut Anda?